Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Sekri Abdillah dari kelas 3B jurusan PG PAUD STKIP Muhammadiyah Bogor. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume mata kuliah pengembangan bahasa anak usia dini dengan judul materi Teknik Pengembangan Bahasa Ekspresif dan Produktif Anak Usia Dini. Teknik pengembangan bahasa ekspresif dan produktif anak usia dini. A. Teknik pengembangan bahasa. Teknik pengembangan bahasa anak usia dini adalah suatu cara khusus dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru bersama-sama dengan anak di sekolah. Minuchin atau Jangolo mengatakan bahwa sekolah yang didasarkan pada tingkat perkembangan adalah sekolah yang memberikan situasi belajar yang aktif dan alami pada anak. Yang dimaksud dengan situasi belajar yang aktif dan alami pada anak adalah mengembangkan fantasi dan suasana yang menyenangkan dan mengembangkan situasi belajar yang mengembangkan lingkungan untuk perkembangan intelektualnya. Perbedaan bahasa ekspresif, reseptif, dan produktif. Yang pertama, bahasa ekspresif. Bahasa ekspresif adalah output atau hasil dari bahasa, yakni kemampuan untuk mengungkapkan keinginan dan kebutuhan anak melalui komunikasi verbal ataupun non-verbal. Yang kedua, bahasa reseptif. Bahasa reseptif adalah input atau masukan dari bahasa, yaitu kemampuan untuk memahami bahasa lisan yang didengar atau dibaca. Ketiga, bahasa produktif. Bahasa produktif merupakan sebuah keterampilan berbahasa yang digunakan untuk menyampaikan suatu informasi, baik itu secara tulis maupun secara lisan. B. Pengembangan bahasa produktif dan reseptif. Beberapa tujuan pengembangan keterampilan berbahasa tersebut tentulah menjadi program utama bahasa dan literasi yang berhubungan dengan ekspresif, produktif, dan reseptif, baik ucapan maupun tulisan. Seperti telah diuraikan bahwa pengembangan bahasa ekspresif produktif meliputi berbicara dan menulis, sementara bahasa reseptif adalah meliputi mendengar atau menyimak dan membaca. Metode pendekatan dalam proses pembelajaran. Yang pertama, ada bercerita atau mendongeng. Bercerita merupakan sarana untuk menyampaikan sesuatu melalui tuturan. Sesuatu yang dimaksud adalah menyampaikan media pembelajaran melalui bercerita secara lisan saat proses pembelajaran dilakukan. Yang kedua, permainan bahasa. Permainan yang cocok untuk anak adalah jenis permainan yang dapat mengembangkan kepribadian bersifat komunikatif dan dapat meningkatkan kemampuan berpikir anak. Melalui kegiatan bermain, tanpa disadari anak sedang mempelajari berbagai istilah dan kosakata. Inilah yang dimaksud bahwa bermain dapat mengembangkan keterampilan berbahasa, yang kesemuanya itu dapat dituangkan ke dalam bentuk bahasa secara nyata. Yang ketiga, ada dramatisasi. Dramatisasi merupakan bentuk kegiatan untuk memerankan sebuah cerita atau lakon. Sebuah cerita dalam drama dapat dilakukan oleh sekelompok pemain, di mana masing-masing pemain mempunyai peran yang berbeda. Dan drama terskrip adalah naskah drama yang dapat bermula dari naskah yang ditulis oleh anak itu sendiri, diperagakan sendiri. Bagaimanapun juga guru dapat mengembangkan anak agar dapat melakukannya sendiri. Bercakap-cakap. Bercakap-cakap adalah berbicara secara alami antara 2, 3, sampai 4 atau lebih pembicara. Bercakap-cakap juga merupakan bentuk ekspresi lisan yang paling alami dan bersifat tidak resmi. Yang kelima, tanya-jawab. Tanya-jawab adalah bentuk kegiatan bertanya dan menjawab antara penanya dan penjawab. Kegiatan ini juga merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dapat memupuk keberanian bicara pada anak dan mengembangkan bahasa anak.
Sandiwara boneka. Sandiwara boneka merupakan salah satu bentuk kegiatan pengembangan bahasa anak. Dengan sandiwara boneka tersebut, anak selain mendapatkan hiburan, yakni sebuah pertunjukan boneka yang disertai dengan cerita, sekaligus juga mengembangkan daya imajinasi dan gagasannya melalui bahasa. 7. Bermain peran. Kegiatan bermain peran tidak jauh berbeda jika dibandingkan dengan dramatisasi. Dalam dramatisasi, seolah-olah memberikan kesan bahwa skenario pembicaraan sudah dirancang sebelumnya. Namun dalam kegiatan bermain peran, tampak spontan dan tema yang dilakukan biasanya kegiatan dalam permainan anak sehari-hari. Misalnya, tamu-tamuan, pasar-pasaran, atau sekolah-sekolahan dan sebagainya. Yang kedelapan merupakan karya wisata. Metode karya wisata adalah salah satu metode yang dapat dilakukan oleh guru anak usia dini dalam melakukan pengembangan pembelajarannya. Dalam kegiatan tersebut, anak secara bersama-sama diajak ke suatu tempat dalam rangka belajar sambil berwisata. Dari presentasi resume saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.